Selamat datang di PulTradeFX YouTube channel. Setiap hari Minggu, seperti biasa adalah market story, di mana kita akan kasih prediksi market untuk kalian trading minggu depan, dan di mana kita akan jawab semua pertanyaan kalian di YouTube ataupun di Instagram. Jadi kalau kalian belum subscribe atau follow, silahkan. Let's do it now, then let's get started. Dari Pak Darman, apa yang menjadi dasar alasan sampean milih pair tertentu? Ada berapa pair yang sampean trading? Apa saja? Oke, yang menjadi dasar adalah session. Saya tidak trading waktu New York, karena New York di sini udah malam, jam 10 lebih. Saya hanya trading waktu pagi dan siang, yaitu jam session Asia dan session London. Asia, pair-pairnya adalah yang ada JPY atau Yen dan Aussie AUD USD, atau kalau Yen-nya Euro Yen, Euro JPY. Untuk di London itu biasanya saya GBP USD, GBP AUD, dan Euro USD dan Euro Yen. Nah itu, kalau untuk full trader kita kasihin dua ekstra, yaitu USD CAD sama Gold untuk yang mereka yang trading waktu New York session. Itu untuk jawabannya. Waktu yang tepat untuk trading. Waktu yang tepat untuk trading adalah sesuaiin dengan waktu Anda. Yang pertama, kalian harus tahu session tertentu. Ada 3 session, kalian mau memilih session yang mana mau tradingnya, disesuaiin. Kayak saya hanya Asian sama London karena malam saya tidur. Kalau kalian bagaimana? Misalkan kalian pagi itu kerja sampai siang, kalian hanya bisa jam 3 sampai jam malam katakanlah, berarti kalian trading di London sama di New York. Atau kalian hanya bisa trading pada malam hari, pada New York session aja ya, berarti New York session sekitaran jam 7. Nanti kalau ingin tahu lebih dalam tentang session, kalian bisa cek di video sebelumnya. Itu kita bahas dengan detail bagaimana cara melihatnya, dan juga kapankah kita sebenarnya bisa trading. Jadi bukan 24 jam, tapi ada session-sessionnya kita untuk trading. Studio JMC 4. Di saat news, apakah lebih baik kita hindari untuk entry? Depend. Jadi untuk news yang mana nih? Kalau kan ada news yang dua nih. Kalau kita cek, kalau kalian bilang newsnya news dari Forex Factory atau Daily Forex, itu kan kalau yang merah yang benar-benar high volatile, yang orange tidak begitu terpengaruh di market. Nah, ini yang mana dulu? Ketika prediksi di Forex Factory atau di Daily Forex itu menandakan US dollar bakalan naik, ini contoh untuk gold, menandakan akan naik, dan kalian ada buy di gold. Oke, ketika US dollar dikatakan naik, kalian ada buy di gold. Berarti apa yang harus kalian lakuin? Kalian harus langsung tentuin stop loss plusnya di mana, atau kalian taruh di BEP terlebih dahulu. Kalau masih floating minus, biasanya kita langsung cut loss terlebih dahulu, karena newsnya berbalik arah dengan apa technical kita. Nah, ketika udah ada profit, pastinya kita harus langsung stop loss plus. Jadi SL ditaruh di BEP, kemudian kita cut separuh untuk lotnya. Jadi kalau kita pakai 1 lot, kita cut 0,5 lot. Itu news di sini hanya untuk keep in mind aja. Kalau newsnya berlawanan dengan apa yang kita tradingkan, ya berarti kita stop loss plus atau cut loss. Kalau sesuai, ya harusnya pasti tetap di stop loss plus dan let it run. Jadi tidak perlu di cut loss, karena biasanya news hanya mempush technicalnya saja. Apakah trading bisa dijadikan kerjaan pokok, Mas? Ini kerjaan pokok maksudnya trading for living gitu ya. Kita udah bahas untuk trading for living di video sini. Itu lebih detail. Kenapa kok kita bilang bisa, dan sebenarnya modal berapa untuk kalian bisa trading for living. Bukan saat melihat chart. Oke, pertama kali yang kalian harus lakuin adalah melihat bigger time frame, melihat trennya terlebih dahulu. It's the key. Kalian harus tahu terlebih dahulu trennya itu bagaimana, up, down, atau consolidate. Dari situ kalian bisa menentukan nanti codingnya itu bagaimana, dan juga kalian akan
ngapain? Kalian akan buy, kalian akan sell, kalian akan wait and see. Itu kalian bisa tahu di bigger time frame atau time frame yang terbesar. Pak Wisnu Sabdana, Kak mau tanya untuk pair yang aktif pergerakannya di setiap London New York session apa aja ya Kak? London sama New York. Oke, London cek GBP USD itu bagus, USD CAD dan gold untuk New York session. Oke, itu semua pertanyaannya. Maaf tidak bisa jawab semuanya. Semakin hari semakin banyak pertanyaannya, tapi kita akan coba jawab semua pertanyaan di Instagram, dan juga kalau ada di komen biasanya kita langsung jawab di komen dan kita bikin videonya minggu depannya. Jadi kalau kalian masih baru di sini, consider subscribe and let's get start to prediksi market. Untuk Anda, oke, pertama GBP USD, Pound US Dollar. Sekarang dia ke area 126.634, sudah break area key level area 260 psikologi level. Ini akan lanjut ke area mana? Kalau kita bisa lihat di area 1, 2, 3 really strong, tidak bisa menembus. Setelah itu dia breakthrough. Apa yang harus kita tunggu? Kita tunggu dia retest, dan asumsinya masih naik untuk sampai ke 1.275 untuk GBP USD cable dia bilangnya. Untuk Euro USD, oke, untuk Euro USD dia sudah valid high, berarti kita bisa taruh nih. Ingat di grup kemarin hari Jumat kita waktu webinar, kalau dia seperti ini kita bisa asumsi langsung untuk sell posisi validnya, kemudian pokoknya 1:2 harusnya. Untuk target kemungkinan nggak sampai ke situ kan, dikit sekali. Jadi target adalah 115 ya. Target untuk GBP Euro USD adalah 115 sebelum dia melanjutkan trennya untuk up. USD CAD setelah break area konsolidasi, kita asumsi dia untuk ke 343. Ingat kemarin waktu webinar, apakah dia ada untuk turun? Kalau bisa dilihat sekarang momentumnya sangat tinggi, consolidate, momentum sangat tinggi ke area key level yang ke 333 sangatlah tinggi. Jadi kemungkinan untuk ke situ masih sangat tinggi untuk USD CAD. Lanjut ke Euro Yen. Euro Yen sekarang di daily sudah mulai ada exhaustion atau harga kecapean di daily, dan juga di H4 sudah mulai ada flat. What will happen next? Banyak rejection di area situ, kemungkinan untuk turun ada sangat besar malahan sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali ke area target kita 252. Untuk turun masih sangat besar sekarang. Kalau dia flat, dia membentuk engulfing, kalian bisa aim untuk sell seperti US dollar kemarin, tapi risk ratio-nya kelihatannya nggak begitu bagus. It's okay. Risk ratio-nya masih oke kok. No, really that bad. Ingat kalau 1:1 langsung di stop loss plus seperti biasa. Oke, itu untuk Euro Yen. Aussie dollar sangatlah strong saat ini. Semua restriction sudah mulai di lose. Jadi ini akan membuat Aussie lebih tinggi lagi untuk kenaikannya. Untuk turun apakah bisa? Kemungkinan masih ada, tetapi untuk naik ini masih sangat kuat untuk Aussie dollar.
Saya tidak akan enter untuk saat ini sebelum dia masuk ke area 0,68 ke area trendline. Kita bisa buy. Kalau tidak ke area trendline ya sudah biarin saja karena pair itu masih banyak. Dan Aussie sekarang kan lagi restrictionnya lagi dibuka atau di loosen little bit, jadi kemungkinan untuk keuangannya juga mulai membaik. Untuk gold kalau bisa dilihat, saya salah untuk gold 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, kita bilang buy kalau nggak salah di area sini ya kalau nggak salah di area sini kita buy, ternyata kena stop loss, dan selanjutnya kita asumsikan dia untuk sell ke area 168 berapa ini, 1683 untuk target areanya, dan yes, it hit 1843. Sekarang apa yang harus kita lihat? Saya tidak bisa melihat dengan jelas di H4, jadi excuse me, saya tidak bisa melihat dengan jelas di H4, jadi kita masuk ke area daily. Di daily kita bisa lihat lebih flat lagi di area sini. What will happening? Kemungkinan kita lihat adanya pembalikan arah atau koreksi untuk hari Senin di gold at least ke area 17 psikologi level, sebelum kita tahu nanti bakalan kemana, at least ke arah situ nanti. Ini di push oleh NFP kemarin, saya kalau nggak salah di Instagram juga saya bilang itu lagi crazy sekali, dari 22M menjadi 7M, itu pergerakannya pasti luar biasa dalam. Dan dari berapa pips ini, 279 pips, that's a lot. Oke, jadi itu dari kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian mendapatkan manfaat dari video kita, silahkan subscribe dan juga komen di bawah supaya kita bisa bacakan pertanyaan-pertanyaan Anda di video-video selanjutnya. See you next one.